Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini seperti janji saya beberapa waktu lalu, saya akan sharing dengan teman-teman dengan topik merintis brand fashion dengan modal Rp500.000. Ya, ini ada yang bilang nggak percaya gitu ya. Kata siapa kok bisa merintis brand baru fashion yang biasanya tuh kainnya harus roll-rollan, kok ini kok cuma 500.000 gitu. Ya udah, ini langsung saya kasih rinciannya ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ini suara saya lagi agak serak karena batuk ya kemarin. Terus juga nanti kalau ada suara-suara burung, suara motor, ya mohon maaf ya karena saya nggak punya studio. Jadi ini di rumah aja, di meja kerja. Nanti kalau ada suara anak-anak, suara apa ya mohon maaf ya. Tapi saya usahakan jernih. Jadi yang pertama itu penting bagi kita untuk menentukan produknya dulu. Kalau produknya kita udah oke, misalnya apa ya, gamis syari polos nih, saya ambil contoh dari Google aja ya. Ini kita ambil yang ini biar gampang, saya taruh sini ya. Nah ini, jadi misalnya bahannya apa ya, bahannya Wolfis. Kita bikin cukup satu warna saja. Jadi misalnya mau 5 warna, kita bikin samplingnya cukup satu warna saja. Nah itu kebutuhan kainnya berapa? Kalau misalnya bahan Wolfis atau crepe itu per meternya sekitar 30.000 ya, ecer ya, ecer. Jadi kita beli ecer, nggak beli roll-rollan dulu. Itu kan berarti kalau gamis misalnya gamis syari kebutuhannya 3,5 meter atau 4 meter, kan itu 120.000 ya. Jadi 200.000 itu bisa kembali. Nah nanti untuk varian lainnya gimana? Tenang, nanti saya jelasin. Nah ini untuk sampling, kita kan juga ke penjahit yang ini ya. Mungkin ada penjahit konveksi yang nggak mau kalau cuma satu biji gitu ya. Ya jadi kita ke penjahit eceran dulu. Saya nggak tahu ini tiap daerah beda-beda biayanya. Saya anggap aja 100.000 ya kalau gamis ya. Nanti disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi ini belum ke penjahit konveksi, tapi masih ke penjahit rumahan nggak apa-apa. Kecuali memang dari penjahit konveksinya itu mau ya udah sampling, malah ongkosnya tetap ongkos konveksi gitu, misalnya dikasih lebih murah dari 100 gitu ya, enggak apa-apa. Kemudian biaya foto produk. Kalau teman-teman bisa bikin produk sendiri, bikin foto sendiri yang layak, yang bisa bersaing dengan brand-brand besar, nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya punya model sendiri atau nanti editingnya sendiri, udah punya kamera, itu silahkan. Tapi kalau mau endorse, ini ada sekarang banyak tersedia jasa endorse. Jadi teman-teman tinggal ngirim bajunya aja, nanti biasanya ada yang free, ada fee-nya gitu ya. Ini saya ambil rata-rata aja, yang fee-nya 100.000 gitu. Ada juga yang lebih gitu. Cuma kalau untuk awal saya saranin yang ini aja dulu, yang apa? Yang sekitar 100.000-an aja dulu. Kemudian untuk label baju, kalau dulu kan pakai label woven ya. Woven itu minimal kan misalnya kita order itu sekitar 1 juta kalau saya ya gitu. Ada harus berapa puluh lusin gitulah. Lah kalau sekarang ini ada yang namanya label kulit sintetis ini ya. Jadi label kulit sintetis ini nanti teman-teman cari di daerahnya sendiri atau di marketplace, itu biasanya ada juga. Jadi ini boleh pesan jumlah kecil ya teman-teman ya. Ini boleh pesan jumlah kecil. Kalau di Ponorogo ini ada yang dia mau 100.000, order 100.000 bisa gitu, makanya saya tulis 100.000 karena itu jumlah minimal. Nah ini juga hasilnya udah eksklusif ya. Jadi makanya saya bilang bisa kok kita bersaing dengan brand besar ya. Ada peluang di sini. Emang per bijinya jatuhnya lebih mahal. Jadi misalnya kalau label woven itu misalnya per bijinya jatuhnya nggak sampai Rp200, kalau ini 1.000-1.500 gitu. Ya nggak apa-apa ya, karena kan kita emang pesen jumlah kecil ya. Kalau nggak, alternatifnya ada label akrilik. Jadi akrilik itu yang kayak gini.
Ini juga setahu saya murah, saya lupa harganya, cuma teman saya itu nggak sampai 200.000 itu sudah dapat label akrilik ya. Jadi nanti teman-teman bisa milih mau yang akrilik atau yang apa itu, yang sintetis. Ada juga label pita satin ya, bisa juga kalau di marketplace tuh banyak. Cuma ini nanti biasanya luntur teman-teman ya. Jadi ini kalau produknya nanti produk murah-murah gitu nggak apa-apa sih. Jadi misalnya jilbab yang murah-murah yang harganya ngepres gitu nggak masalah. Jadi kalau yang eksklusif ya harga menengah ke atas ini jangan pakai label ini, saran saya loh ya. Karena ini nanti luntur, terus juga biasa banget gitu. Ini ya ini terserah teman-teman, nanti bisa milih. Ini murah insya Allah, jadi kita pesen satu gulung itu juga bisa, satu gulung pita ini ya itu bisa. Ya ini jadi kira-kira, makanya kalau labelnya nanti bisa lebih kurang dari sini, nanti teman-teman hitung sendiri. Nah ini kalau gamis. Terus tadi loh kok cuma satu warna, warna lainnya gimana kan gitu ya. Kalau polosan, ya warna yang lain diedit aja di Photoshop bisa gitu. Jadi nanti teman-teman hubungi editing foto. Biasanya kan kalau kita endorse kita minta beberapa pose kan, jadi satu warna tapi beberapa pose. Nah pose lainnya itu diganti warnanya sesuai dengan warna kain yang ada di pasaran. Perlu saya demoin nggak ya? Ya saya demoin ya, coba di Photoshop. Tapi nanti teman-teman kalau nggak bisa edit sendiri, mana tadi, kalau teman-teman itu nggak bisa edit sendiri nanti bisa ke jasa editing lah. Itu jasa editing nanti masuk biaya lagi, jadi teman-teman tambahin di sini untuk jasa editingnya berapa. Tapi kalau ini tadi kainnya 120.000 kan berarti masih ada 80.000. Nah itu saya nggak tahu, soalnya kalau jasa editing tuh beda-beda ya, ada yang mulai dari 15.000, ada yang 50.000. Nah kalau saya kebetulan bisa edit sendiri gitu. Ini nggak asik ada tulisannya ya, ini karena contoh aja, mohon maaf saya ambil dari Google ya. Ini aja yang latarnya putih, ini misi ya mbak, saya ambil contohnya mana ya. Saya kemarin juga nyaranin gitu sama ada temen apa yang produksi jilbab anak itu ya, polosan. Nanti kan makan biaya, karena kan jilbabnya murah tapi fotonya mahal gitu. Jadi aja bikin satu warna gitu ya, nanti yang lainnya bisa diedit warna. Yang penting teman-teman nyesuaiin sama warna kain yang tersedia di toko kain itu. Oh ya satu lagi nih ya, penting ya. Jadi ini saya kira-kira aja ya, nggak rapi-rapi amat nanti kelamaan. Ini kita sambil ngeditin sambil ini ya, sambil ngobrol. Jadi apa itu, kain yang dipakai itu kalau misalnya di daerah teman-teman itu nggak ada yang di daerah teman-teman nggak ada jenis kainnya ya, jadi adanya di luar kota, misalnya yang untuk wali krep atau wolfish ada di luar kota gitu. Nah tapi teman-teman butuh beli ecer nih, yaitu beli aja di online atau di marketplace itu banyak. Jadi banyak yang jual ecer, emang harganya selisihnya jauh. Saya tuh pernah browsing misalnya wali krep yang ecer itu sampai 30 lebih gitu ya kalau di ecer. Tapi kalau di supplier yang roll-rollan itu jatuhnya cuma 27 gitu loh. Ya memang kayak gitu. Nah nanti selanjutnya gimana? Open PO aja. Ya, jadi ya karena kita nggak punya modal gitu kan. Modalnya misalnya cuma 500.000. Nah, ini proses ganti warna. Ini kalau orang editing dia bisa kok. Warna satu ya. Terus ini warna duanya misalnya kita mau edit ya, the magic of Photoshop. Nah, ini kembali yang tadi, balik kita ke sana. Nah kelihatan nggak kayak editan, nggak kan? Yang penting nanti
posenya macam-macam. Kalau posenya kayak gini ya kelihatan, yaitu simulasi aja. Ya ini setelah ini sudah selesai tadi ya teman-teman ya, kita lanjut. eh, ada beberapa catatan ya kalau emang kita modalnya mepet. Yang pertama sistemnya nanti sistem open PO. Nah sistem open PO ini nanti berjangka waktu ya, tapi pastikan dulu kain yang kita pakai itu ada di supplier. Jadi kita bisa koordinasi sama suppliernya, ini kainnya repeat atau enggak gitu. Kalau kainnya repeat terus aman, berarti kita open PO, kita kumpulin dulu PO nya, baru nanti ada uang dari PO kita beli kain. Dan pastikan kainnya repeat terus tadi ya, warnanya war varian warnanya itu mesti produksi terus. Itu biasanya pabriknya ada di sini ya, di lokalan, jadi bukan kain impor. Yang kemudian ini ada beberapa contoh kain abadi. Kalau katanya supplier saya itu kain abadi bunda gitu. Ya udah, jadi saya kalau wapri dia, mas kain ini abadi enggak gitu, tuh istilah kita ya. Jadi dia selalu produksi, warnanya ada terus, pabriknya ada di sini gitu. Kayak katun Jepang, oh ya lupa, ini ada katun Jepang polkadot terus katun Jepang garis-garis itu apa namanya ya, namanya garis-garis gitu aja lah ya. Ini kalau mau tahu suppliernya nanti saya kasih tahu, nggak apa-apa, bisa bisa WA saya ke nomor ini. Ini ada contoh kain abadi, Wolfish, aneka krep ini, rayon, jersey, katun Jepang polo, terus banyaklah yang lainnya sebetulnya. Ini kaos PE. Walaupun kemarin itu pandemi itu banyak pabrik yang berhenti beroperasi, jadi saya lumayan agak kesulitan nyari ini ya. Kalau sananya itu pakai kaos PE kebanyakan tuh agak kesulitan kita ya. Tapi ini udah mulai beroperasi lagi kok, jadi saya udah mulai di wapri. Kita kalau kenal supplier kain tuh biasanya mereka tuh sering wapri gitu, nanti nawarin, ini ada warna baru, ini ada kain baru, ini apa gitu ya. Ya saya senang aja sih ditawarin macam-macam gitu. Kalau ada duit tuh, ada modal, maunya dibeli semua kan gitu ya. Maunya diproduksi semua gitu. Ya, itu nanti teman-teman yang mau punya brand fashion wajib punya banyak link supplier ya gitu. Terus ini apa tadi, kain abadi ya, kayak combat nih. Kalau saya kemarin beli, ada produk yang pakai bahan combat ini, misalnya per kilonya kan 100.000, jadi 100.000 lebih, 105 kalau nggak salah. Jadi saya beli 5 warna misalnya tuh 500.000 gitu ya. Ya itu karena pas dananya ada kan, jadi nggak masalah beli. Itu saya bikin sampling satu-satu dulu untuk difoto gitu. Tapi saya pastikan warna yang saya pilih itu memang ada gitu loh, dan repeat terus gitu. Atau kalau enggak stoknya dia banyak, misalnya udah ini dong, ini stok saya banyak nih, tolong dihabisin kan gitu. Misalnya warna-warna yang memang dia kurang laku lah. Kalau kita itu cocok sama warnanya, kadang saya iyain aja, oh ya nanti saya bikin produk, saya foto gitu. Ya itu bismillah aja. Ya ini contoh-contoh ya. Monggo kalau ada teman-teman ada tahu yang jenis kain yang lain, boleh di kolom komen ya, untuk membantu teman-teman yang masih pemula. Terus apalagi tadi lah, ada pertanyaan gini, gimana nanti kalau sudah open PO tapi yang masuk sedikit. Nah yang masuk sedikit, sedangkan kain roll harganya mahal, kain roll minimal belinya mahal gitu ya kan. Biasanya kain roll tuh paling murah tuh 50 yard satu roll kan. Kalau harganya misalnya 25.000, harus beli 50 yard kan 1 juta lebih gitu ya. Jadi gimana kalau sudah open PO tapi masuk sedikit, sedangkan kain roll minimal ya beli ecer. Ya beli ecer aja, ya kan, kita beli ecer aja. Jadi nanti HPP itu pakai HPP ecer saja, lebih mahal harga jualnya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa bersaing di murah-murahan, jika tidak bisa bersaing harga di murah-murahan,
maka kita main mahal-mahalan. Gimana caranya? Gimana caranya agar bisa menjual dengan harga lebih mahal? Nah, nomor satu adalah desain yang unik dan masih jarang. Kedua, blue ocean produknya. Blue ocean, misal contoh nih, produk-produk yang masih jarang. Jadi produk yang masih jarang tapi peminatnya banyak. Contoh misalnya apa ya, gini aja, contoh gamis untuk orang gemuk. Siapa lagi ya, gamis bisa custom ukuran. Nah ini, terus ini kalau dunia gamis aja ya. Terus apa lagi sih, nanti teman-teman cari sendirilah ya. Gamis yang bentuknya unik, limited misalnya. Jadi walau kita nggak punya modal besar, bukan berarti kita harus kelihatan susah kan gitu. Kita bisa kemas bisnis kita jadi keren. Jadi butik misalnya, dikemas butik muslimah misalnya, hanya produksi satu model, satu pieces yang dijual gamis set syar'i, satu pieces atau ya terserah lah, satu pieces atau 5 pieces lah ya, pokoknya limited gamis set syar'i. Duh, ini Excel jadinya. Jual gamis set syar'i. Aduh saya lupa tadi menulis apa. Gamis set syar'i misalnya bisa custom ukuran, contoh limited edition eksklusif misalnya, ditambah di nanti di itu ya, di eksklusif tulisnya gimana sih, eksklusif pakai ke Inggris gitu, belajar ya bahasa Inggris biar keren gitu. Eksklusif apa sih, eksklusif clothing apa gimana lah, muslimah ini misalnya ya, ini butik muslimah hanya produksi satu model satu piece misalnya. Bentar, ini kan misalnya bisa custom ukuran, harganya, nah ini rank harganya bisa teman-teman jual, harga bisa dijual di atas 500.000. Asal pede dan kemasannya bagus. Kemasannya bagus ini maksudnya foto produknya bagus, packagingnya bagus, layout Instagramnya bagus misalnya. Lah ini performanya nanti benar-benar ini ya teman-teman pelajari dulu gitu. Yang penting itu tadi teman-teman pede dulu, udah biarin dibilang mahal tapi brandingnya harus tetap kuat ya, karena kan satu model misalnya satu piece gitu, eksklusif kan, dan jahitannya juga bagus, foto bagus, produk bagus. Nanti ada inilah, ada saya detailin di ada teori-teorinya untuk ini yang nge-branding ya. Jadi packagingnya bagus, foto-foto bagus, produknya juga bagus, pastikan ya kalau produk bagus itu pastikan gitu. Ya ini teman-teman kurang lebihnya modal sedikit bukan alasan untuk kita tidak maju dan sukses ya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.